Kalau saudara pelajari dan baca Alkitab, kenapa tokoh-tokoh dalam Alkitab itu berani menghadapi tantangan-tantangan besar? Kenapa tokoh-tokoh dalam Alkitab itu berani menghadapi maut? Ternyata mereka berani menghadapi tantangan-tantangan besar itu karena mereka kenal betul siapa Allah mereka. Saudara ingat kasus Sadrak, Mesak, dan Abednego? Alkitab berkata waktu itu raja memerintahkan supaya semua orang di kerajaan itu menyembah kepada patung yang raja dirikan. Raja mendirikan patung di lembah Dura. Sesudah itu dia suruh semua orang pergi ke lembah itu. Raja bertitah, ketika musik dibunyikan maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Alkitab berkata adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ikut digiring ke lembah Dura itu. Setelah musik dibunyikan, maka semua orang sujud menyembah kepada patung yang raja dirikan. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah kepada patung itu. Karena mereka tidak menyembah saudara, maka mereka pun ditangkap. Dibawa ke ruang interogasi. Yang menginterogasi bilang begini, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa kau tidak menyembah kepada patung yang raja dirikan itu? Dia berkata, tidakkah kau tahu akibat daripada perbuatanmu itu? Raja telah bertitah bahwa siapapun yang tidak menyembah kepada patung yang raja dirikan akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, yang apinya dipanaskan 7 kali lipat dibandingkan dengan api yang biasanya. Apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Dia bilang begini, hendaklah Tuanku ketahui bahwa Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari tanganmu ya Raja, dan dari perapian yang menyala-nyala. Apa sumber kekuatan Sadrak, Mesak, Abednego? Pengenalan mereka akan kekuatan Tuhan. Saudara mungkin juga ingat kasus ketika orang Israel akan berperang melawan orang Filistin. Ketika itu orang Israel sudah berhadapan-hadapan akan berperang melawan orang Filistin. Orang Israel sudah atur barisan perang di sebelah sini. Ketika mereka sedang atur barisan perang di sebelah sini, saudara, dari sebelahnya, jagoan orang Filistin yang bernama Goliat itu bilang begini, hai kalian orang Israel, nggak usah atur barisan begitu, kata Goliat. Goliat bilang, siapa yang paling kuat di antara kalian, biar dia tarung 1 lawan 1 dengan saya, kata Goliat. Goliat bilang, kalau saya kalah, kami orang Filistin siap takluk kepada kalian. Tetapi kalau jagoanmu itu kalah, kata Goliat, kalian orang Israel juga harus siap takluk kepada kami dan menjadi hamba kami. Saudara tahu Alkitab catat apa? Alkitab catat begini. Setelah orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka ketakutanlah mereka dari raja sampai rakyat jelata. Semua takut. Kenapa mereka takut? Karena pola pikir mereka begini. Lihat Goliat, bandingkan dengan diri. Ketika mereka lihat Goliat bandingkan dengan dirinya, maka mereka berkata begini, saya tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat itu. Goliat itu terlalu kuat untuk saya. Makanya kemudian mereka semua ketakutan dari raja sampai rakyat jelata. Alkitab berkata ketika mereka sedang ketakutan semuanya, tiba-tiba ada seorang anak remaja datang menghadap Raja Saul, namanya Daud. Dia bilang, Tuanku Raja Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat itu. Daud bilang, aku akan pergi melawan dan mengalahkan Goliat itu. Saudara bisa bayangkan gak bagaimana perasaan Saul yang sedang ketakutan seperti itu. Tiba-tiba datang anak remaja, anak kecil kepada dia berkata, Tuanku Raja Saul, jangan seseorang yang ketakut karena dia. Aku akan pergi melawan Goliat itu. Saya membayangkan saudara, Saulnya lihat Daudnya begini saudara. Lihat kepala, lihat wajahnya, lihat badannya, lihat kakinya. Dalam hati dia pikir begini, siapa sih orang ini? Jenderal sedang takut, kolonel takut, kopral takut, rakyat takut. Kok dia bilang jangan seseorang menjadi tawar hati karena Goliat itu.
Lalu akhirnya dia tanya begini, memangnya kau siapa? Daud dengan santai bilang begini, ya saya sih cuma gembala yang suka disuruh ayah saya gembalakan kambing dombanya. Kalau datang beruang menyerang domba itu, saya lawan dia dengan nama Tuhan. Kalau datang singa juga, saya lawan dia dengan nama Tuhan. Kalau dia berdiri menyerang aku, dia katakan, saya tangkap dia, saya robek mulutnya. Jadi bilang, jadi baik singa maupun beruang telah dikalahkan oleh hamba-Mu ini, Tuhan Raja. Dan orang Palestin yang tak bersunat itu akan sama seperti singa dan beruang itu. Lihat saudara, kenapa satu sisi raja dan seluruh rakyatnya takut? Daud tidak takut. Saya bilang kepada kita, ini disebabkan oleh kedalaman pengenalan kita akan Tuhan. Makanya yang pertama, supaya engkau menjadi orang Kristen yang berkemenangan, harus berdoa agar imanmu dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Tapi kekuatan dan keteguhan itu tadi bukan kita dapatkan dari diri kita. Tapi dari siapa saudara? Dari pengenalan kita akan kekayaan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika engkau dewasa, ketika saya dewasa, ketika kita dewasa, dengar baik-baik. Kita tidak akan gampang menyerah. Kita tidak akan gampang ngambek. Kita tidak akan gampang lari saudara. Sama seperti anak kita kalau dewasa. Berbeda dengan anak kita kalau masih kecil. Misalnya katakanlah kita punya anak masih kecil. Kita jalan-jalan ke mall misalnya katakanlah. Lalu di mall anak kita ini melihat ada mainan yang cantik dan menarik perhatiannya. Dia bilang begini, papi beli mainan dong pi. Lalu kita bilang misalnya, nak bulan depan aja nak ya. Papi ini lagi gak bawa duit. Anak kita itu bisa langsung ngambek. Lalu kemudian dia berguling-guling di lantai mall itu. Kenapa? Belum dewasa. Tapi coba anak kita udah dewasa, udah tamat SMA, udah kuliah misalnya. Kita jalan-jalan di mall saudara. Lalu di mall dia bilang begini, papi tolong belikan sepatu itu dong pi. Itu sepatu bagus sekali, saya suka sekali dengan sepatu itu. Lalu kita bilang begini, nak papi sekarang lagi gak bawa duit nak. Bulan depan aja ya nak ya. Ketika papi gajian, papi akan belikan sepatu itu buat kamu. Anak kita ngambek gak? Enggak, dia bilang begini, ya Depi gak apa-apa Pi ya. Tapi ingat loh ya, bulan depan papi beli ya. Saudara ngerti gak? Ada perbedaan yang sangat mendasar antara orang Kristen yang dewasa dengan orang Kristen anak-anak. Karena ketika engkau dewasa, ketika saya dewasa, ketika kita dewasa, kita tidak akan mungkin gampang menyerah. Kita akan tetap kuat, akan tetap kokoh. Kenapa? Yakin betul bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, ketika kita menjadi orang Kristen yang dewasa, saudara, kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan mudah kecewa. Kita akan mudah mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dewasa, kita sudah bisa memahami dan mengerti bahwa segala sesuatu indah pada waktunya.